Gara-gara ini anak, saya sama bapaknya itu kadang kewalahan ya. Tapi bapaknya nggak mau ngasih sekolah tahun ini karena halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan. Hari ini saya mau sarapan ya teman-teman sambil ngobrol-ngobrol nanti sama teman-teman masalah anak saya ya. Ikuti terus. Teman-teman, saya mau sarapan dulu ya, dan sarapan saya itu ya dadar gulung. Sisa semalam tadi saya panasin di microwave dan anak-anak tadi habis makan donat ya. Mau apa adek? Ini cekelak lah. Terus saya ini teman-teman ya punya daging sapi khas Taiwan ya seperti ini nih. Ini tuh daging sapi kering. Neolokan. Nah ini daging sapi kering ya teman-teman. Kalau di Taiwan itu buat cemilan ya. Jadi waktu lalu saya ke Costco beli ini dan belum habis. Nah, jadi hari ini kita mau makan ini ya. Ini rasanya tuh asin-asin, manis, gurih gitu ya. Menurut saya kalau sama nasi juga enak, tapi orang sini tuh dicemil gitu ya. Kadang-kadang saya pakai nasi ya karena menurut saya ada agak asin. Bukan agak asin ya, agak manis. Manis asin gitu. Dan ini yang太大了。Nih. Adek-adek nggak suka ada pedas nih. Tian. Nah, Ipan. Teman-teman mari sarapan. Ini yang keju sama coklat ya. Kejunya nggak meleleh karena ini keju cheddar. 辣哦，你慢慢吃。那么一点点，你太辣了，慢慢吃。你要说 hello om， 大筷子。你没有看镜头。hello om tante。 Hello。 Duduk ada duduk. Duduk. Malah tuh. Saya lagi minum kopi ya teman-teman. Xiao声一点可不可以？给我喝水啦，好辣哦！小声一点啊。Yang kelapa wangi banget teman-teman. Nggak asin ya lo mah. Mama, ini hơn nih tak? Agak duduk kakak, duduk ambil lap kak. Tapan được, pang mama nào một phút. Mày mấy nào chứ hả được? Ví dụ mà nó xin nữa đâu kan? Đang chờ mày mấy nào hả ba? Apa? 我去拿一个，妹妹拿不用拿一个就够了。不要跑。Terima kasih. Mama. Terima kasih. 牛肉片。辣。Nyala, oke. Teman-teman, saya tuh mau cerita sedikit ya. Cerita tentang anak-anak. Aduh, nggak boleh banyak-banyak sayang, nanti nggak habis. Mau naik ke cu halo, mau naik ke cu lai cu halo. Nyawa, mau main itu sih. Jadi teman-teman, anak saya ini dua-duanya super aktif banget. Kadang-kadang gara-gara ini anak, saya sama bapaknya itu kadang kewalahan ya. Nggak bisa diem.
anaknya tuh nggak bisa diem banget. Ya pokoknya gimana sih, anak aktif gitu, berisik. Lari sana, lari sini, dibilangin tuh kadang aduh Mama, susah nurutnya. Huswe. Terus saya itu kesel sama bapaknya ini anak-anak gara-gara. Jadi saya kepinginnya tahun ini tuh dia masuk sekolah TK gitu ya. Ada nggak boleh. Sini. Pengen masuk TK, PAUD gitu ya. Dan tahun ini tuh dia bulan 9 pas 4 tahun ya. Jadi udah boleh masuk ya, udah boleh masuk TK. Tapi bapaknya nggak mau ngasih sekolah tahun ini karena alasannya dia itu kalau misalkan anak udah masuk TK cepet suka sering flu ketularan dari temen-temennya gitu ya. Memang resikonya seperti itu ya, karena kan namanya anak-anak sering banget flu, terus kan nularin ke temen-temennya gitu ya. Jadi kata bapaknya katanya nanti aja kalau udah 5 tahun sekolahnya kayak gitu. Jadi langsung saya sih pengennya biar anak ada kegiatan di sekolah gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak jenuh di rumah, meskipun saya kadang ya nemenin dia mewarnai atau belajar huruf, belajar warna gitu. Tapi tetap kan di rumah itu temennya nggak banyak gitu ya. Duduk sayang, duduk, nggak boleh gitu rupanya. Duduk ya. Nah udah gitu ya debat lah gara-gara apa ya? Gara-gara anak pengen dimasukin sekolah pas dia umur 5 tahun gitu. Jadi bapaknya tuh nggak mau nanti dia sering flu kayak gitu teman-teman. Udah gitu kan di rumah ada adiknya, pasti nularin ke adiknya. Biasanya kalau anak sakit, apalagi masih balita kayak gini ya, misalkan kakaknya sakit pasti nular ke adiknya, itu udah pasti banget. Kalau flu itu satunya flu, dua-duanya pasti flu. Dan kalau misalkan anak sakit kan kita itu malah ini ya tambah repot ya. Jadi mau nggak mau ya saya gimana ya sebagai istri ya yang ngikut kemauan papanya lah. Saya ngotot mau nyekolahin, kalau misalkan papanya nggak ngasih izin juga kan nggak mungkin ya. Sudahlah, berarti saya nunggu 5 tahun dia baru masuk sekolah. Tapi kadang saya kewalahan banget teman-teman. Kalau misalkan nanya nih ya, nanya pun juga kayak gini, nggak berhenti. Misalkan dia lihat ada orang kakinya sakit gitu ya, kecelakaan, misalkan mama kenapa dia kakinya sakit, terus saya bilang oh dia kecelakaan gitu ya di jalan misalkan, terus kenapa kecelakaan, terus saya bilang nggak hati-hati, makanya harus hati-hati. Dia bilang lagi kenapa nggak hati-hati, kan jadi pertanyaannya terus menerus nanya gitu. Nah salah satu anak aktif tuh ya, jangan adik saya begitu ya. Jadi dia keingintahuannya tinggi gitu. Terus aja nanya. Sampai kita yang ditanyanya malah kesel ya jadinya kan jawabnya. Udah dibilangin begini masih. Dan kebanyakan orang Taiwan itu anak usia 3 tahun. Mereka tuh kebanyakan udah pada dimasukin ke sekolah PAUD ya atau TK. Karena kebanyakan orang sini, orang tuanya itu pada kerja ya teman-teman. Jadi nggak ada waktu untuk jagain anak di rumah ya, meskipun kadang ada sebagian orang dititipin ke penitipan anak. Jadi di sini itu ada orang yang bisa nerima jasa penitipan anak gitu ya, dan waktunya itu banyak macamnya ya. Namanya di sini itu Paumu ya. Orang itu sekolah dulu punya sertifikat, dan kalau udah punya sertifikat kita bisa nitipin anak ke orang tersebut gitu ya. Jadi legal. Jadi itu bayarnya juga lumayan mahal ya. Dan maka dari itu kalau di sekolahin itu kan nggak usah perlu bayar yang begitu mahal untuk pengasuh gitu. Jadinya masuk sekolah pun juga kan dibayar oleh pemerintah sebagian ya. Tapi ini yang sekolah TK pemerintah ya, bukan yang swasta. Kalau swasta itu ada bayar dari pemerintah, cuman ya kita bayar sendiri lagi juga lumayan agak tinggi ya. Tapi beda dengan sekolah dari pemerintah, kita bayarnya hanya sedikit aja gitu karena dibantu oleh pemerintah sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang
mendidik anak juga kita. Tiap orang tua punya caranya masing-masing ya. Jadi kadang yang berpikir gini, lebih baik disekolahin dini gitu kan. Tapi suami saya pola pikirnya itu beda lagi. Karena anaknya yang pertama itu sekolah TK-nya juga umur 5 tahun teman-teman. Jadi dia bilang, anak yang pertama aja masuk TK 5 tahun nggak masalah tuh sampai sekarang gitu ya. Maksudnya oke aja gitu ya. Ya balik lagi lah, setiap orang itu punya pikiran masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, ikutin apa yang papahnya mau gitu. Meskipun saya ngotot juga kan nggak bisa juga ya. Nah ayo kita teman-teman makan ininya dulu ya, daging sapi. Ini tuh rasanya manis asin ya. Lebih ke manis sih dominannya. Terus kemarin saya sempet live di YouTube streaming ya, sama anak-anak nyobain gitu ya, iseng-iseng aja gitu. Nah hari itu waktu saya live lagi nemenin anak-anak bikin slime ya, memang karena setiap harinya saya ya gitu ya teman-teman, nemenin anak-anak main gitu ya. Selain masak, ngurus anak-anak. Dan ternyata apa yang terjadi? Kerecokan, keributan yang luar biasa berisik. Akhirnya saya tutup live-nya cuma berapa menit doang. Karena terlalu berisik, orang yang lihatnya juga kan nggak tenang gitu ngelihatnya juga, jadi terlalu terlalu aktif anaknya. Kalau dibilangin itu susah banget, nurutnya susah banget ya ampun. Udah dibujuk, udah kita pelan-pelanin, kadang nggak didengar. Akhirnya memuncak lah kesabaranku. Tapi ya meskipun semarah-marahnya juga kita masih tetap bisa bisa ngontrol emosi ya. Nah, saya juga pengen cerita juga sama teman-teman, di Taiwan itu di TV kadang ada berita, tidak semua ada sebagian pengasuh anak, jasa pengasuh anak gitu ya, melakukan kekerasan, yaitu beberapa kasus udah terjadi sampai anaknya yang fatal, dari ringan sampai yang fatal ada. Menurut saya sebaiknya lebih baik anak itu dijaga sendiri ya. Ya tapi memang kalau misalkan keadaannya nggak memungkinkan ya apa boleh buat gitu ya. Seperti yang orang tuanya sibuk bekerja gitu kan, mau nggak mau harus dititipin di tempat pengasuhan anak ya. Tapi memang ya begitulah resikonya gitu. Kalau misalkan dapat pengasuh jasa anaknya yang kurang baik gitu ya, kurang empati sama anak, ya akan terjadi yang kita nggak inginkan gitu ya teman-teman. Oh, mulai berantem lagi. Oh, mulai berantem. Kalau udah berantem tuh kayak gini nih. Rebutan. Misalkan salah satu mainan nggak dimainin, bukaita meme. Dimainin salah satunya. Nanti yang satunya ngerebut ya teman-teman. Jadi aduh, kadang saya pusing sendiri ya. Ini ciwan bete, ha? Coi. Mama na đi hái很多，妈妈给你哈。不要，不可以这样，要好好讲，好不好？好吗？我要在这里。好，妈妈好了，妈妈要先讲话好了，妈妈要好了，妈妈讲话好了。妈妈跟他讲一下，跟他们讲一下。Teman-teman, untuk vlog kali ini cukup sampai di sini ya. Jika ada salah kata dan ucapan dari saya, mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye dulu. Bye.